Salam semuanya, perkenalkan kami dari grup 4 yang terdiri dari beberapa anggota dari pendidikan matematika dan pendidikan kimia. Kali ini tema kami adalah Project Based Learning atau pembelajaran berbasis proyek. Pembelajaran berbasis proyek ini terdiri dari 4 bagian utama, yaitu ada konsep, tahapan, penilaian, dan yang terakhir kelebihan dan hambatan. Konsep terdiri dari 3, yaitu titik awal atau starting point, kemudian ada definisinya, lalu yang terakhir ada prinsip. Ketiga ini yang akan kami bahas. Jika melihat kepada titik awalnya, dalam tinjauan sejarah yang dilakukan oleh Ulrich tahun 2016 menyatakan bahwa konsep pembelajaran berbasis proyek ini berasal dari ide seorang akademisi dan filsuf bernama John Dewey yang menyatakan bahwa pengalaman adalah cara terbaik bagi siswa untuk memperoleh pengetahuan atau dikenal dengan learning by doing. Nah, teori ini kemudian dikembangkan dalam berbagai konsep pembelajaran, salah satunya adalah project based learning. Dan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Bob Institute for Education atau BIE tahun 2016, terungkap bahwa pembelajaran berbasis proyek ini dapat mengarahkan siswa untuk mencapai keterampilan abad yang ke-21, yaitu keterampilan 4C, komunikasi, kolaborasi, berpikir kritis, dan pemecahan masalah, dan kreativitas dan inovasi. Sehingga pembelajaran berbasis proyek ini dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif dalam implementasi kurikulum 2013 maupun kurikulum prototipe yang sudah diberlakukan mulai tahun 2022. Oke, sekarang kita masuk kepada definisi atau pengertian dari pembelajaran berbasis proyek. Nah, pembelajaran berbasis proyek adalah model pengajaran yang menekankan pada pembelajaran tugas, khususnya dalam bentuk proyek yang dapat mengarahkan siswa untuk mengalami proses inquiry. Dengan demikian diharapkan siswa itu mampu mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap sebagai dasar penilaian bagi guru. Nah, meskipun demikian, tidak semua model pembelajaran yang menghasilkan suatu proyek dikategorikan sebagai pembelajaran berbasis proyek. Jadi pembelajaran berakhir proyek tidak sama dengan pembelajaran berbasis proyek. Selanjutnya. Nah, selanjutnya adalah prinsip. Ada 7 prinsip dalam menerapkan project based learning. Yang pertama, prinsip menantang masalah atau pertanyaan atau challenging problem or question. Nah, pembelajaran ini diawali dengan pertanyaan yang esensial yang mampu menstimulus kesiapan berpikir siswa mengenai pembelajaran atau kegiatan yang dilakukan seperti mempersiapkan peralatan yang akan digunakan, langkah-langkah untuk memecahkan masalah dan menjawab pertanyaan. Prinsip yang kedua adalah penyelidikan berkelanjutan. Nah, pada prinsip ini merupakan lanjutan dari prinsip yang pertama. Pada prinsip ini, keterampilan berpikir kritis siswa akan meningkat dengan pemecahan masalah, kolaborasi, dan juga pengelolaan diri. Nah, selanjutnya adalah prinsip yang ketiga, yaitu prinsip keaslian atau authenticity, yang merupakan fase atau prinsip yang menghubungkan, di mana siswa akan menghubungkan pembelajaran dengan konteks kehidupannya sehari-hari. Selanjutnya yaitu prinsip suara dan pilihan siswa. Nah, prinsip ini siswa diharuskan untuk mengekspresikan ide. Dalam hal ini siswa akan mencapai kemampuan untuk berpikir kritis dan juga pemecahan masalah. Contohnya, siswa diberikan banyak kesempatan untuk dapat memilih detail terkait proyek yang akan dilakukan, serta memberikan tanggapan terkait masalah yang diajukan oleh guru ataupun pertanyaan penting yang diajukan oleh guru. Prinsip yang selanjutnya yaitu prinsip refleksi. Nah, prinsip refleksi ini tidak hanya berlaku untuk siswa tetapi juga oleh guru, karena prinsip ini bertujuan untuk mengamati efektivitas dari suatu kegiatan yang dilakukan, di mana seperti masalah yang dihadapi selama proses, kemudian cara mengatasinya, kemudian membantu juga mengembangkan metakognitif siswa dalam proses pembelajaran. Yang selanjutnya itu prinsip kritik dan revisi. Nah, dalam hal ini
suatu kelompok atau guru dan ahli dapat memberikan kritik dan saran untuk membantu siswa agar dapat menemukan hal-hal yang tidak sesuai dan dapat merevisi hal yang tidak sesuai tersebut dalam proyeknya. Yang terakhir yaitu prinsip produk publik. Nah, dalam hal ini siswa akan diberikan kesempatan untuk mempresentasikan hasil proyek, baik itu dalam lingkup kelas, sekolah, ataupun masyarakat. Nah, presentasi hasil proyek ini akan memotivasi siswa untuk membuat karya dan mempresentasikan karya tersebut. Selanjutnya, tahapan pembelajaran berbasis proyek secara garis besar terdiri dari 3 tahapan utama, yaitu yang dipaparkan oleh Stoller 2006, yaitu pertama perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Nah, ketiga tahapan utama pembelajaran berbasis proyek ini menghasilkan 8 kegiatan seperti yang dipaparkan pada tampilan berikut. Pada tahap perencanaan terdiri dari 5 kegiatan. Pertama, memilih topik proyek. Kedua, kegiatan prakomunikasi. Ketiga, mengajukan pertanyaan penting atau essential question. Keempat, merancang rencana proyek. Dan kelima, membuat timeline proyek. Pada tahap pelaksanaannya, terdiri dari 1 kegiatan, yaitu menyelesaikan proyek tersebut. Pada tahap pelaporan, terdapat 2 kegiatan, yaitu menilai hasil proyek dan mengevaluasi hasil proyek, serta kegiatan pembelajaran. Selanjutnya kita masuk ke bagian ketiga dari project based learning, yaitu penilaian. Nah, penilaian ini terdiri dari 2 jenis penilaian. Yang pertama ada penilaian sumatif, yang kedua ada penilaian formatif. Mungkin hal ini udah nggak asing lagi ya kita dengar. Nah, penilaian sumatif ini dilakukan untuk menilai kompetensi siswa berdasarkan indikator kompetensi yang ada dalam RPP. Jadi biasanya lebih sering dilakukan daripada kegiatan penilaian formatif. Nah, penilaian ini dapat dilakukan setelah kegiatan prakomunikatif saat proses pembelajaran berbasis proyek selesai. Oke, selanjutnya ada penilaian formatif. Nah, seperti yang tertulis di situ, penilaian formatif dirumuskan berdasarkan tahapan-tahapan dalam proses pembelajaran. Nah, penilaian dalam pembelajaran berbasis proyek dapat dilakukan dengan mengacu pada skema yang ada di gambar, ya. Di bagian kiri bisa dilihat ada bagian perencanaan, implementasi, dan pelaporan. Perencanaan akan berlanjut pada bagian memilih topik, kegiatan prakomunikasi, mengajukan pertanyaan penting, merancang rencana proyek, dan membuat timeline proyek. Terus implementasi ada berlanjut pada kegiatan bertanya, jawab, pengumpulan dan pengolahan data gitu. Pertanyaan esensial yang ditanyakan di situ. Terus ada juga penyelesaian proyeknya. Selanjutnya di tahap pelaporan ada menilai hasil proyek. Nah, dari ketiga bagian itu semuanya akan menuju ke satu tahapan yang sama, yaitu penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Jadi kalau kita lihat dari tabel ini, dari bagian tersebut, penilaian sikap, pengetahuan, keterampilan dilakukan semua tahapan dalam pembelajaran berbasis proyek. Penilaian formatif dalam pembelajaran berbasis proyek dilakukan melalui observasi dari instrumen rubrik. Rubrik penilaian dapat ditulis berdasarkan tahapan pembelajaran atau aspek penilaian, meliputi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Selanjutnya. Jadi pembelajaran berbasis proyek ini memiliki banyak manfaat dan keunggulan. Oleh karena itu, Singapura telah menerapkan pembelajaran berbasis proyek ini sebagai tujuan nasional mereka. Kementerian Pendidikan Singapura juga mendorong para guru untuk mengadopsi pembelajaran berbasis proyek dengan moto Teach Less, Learn More, dikutip dalam Bose dan Krauss 2007. Manfaat dari pembelajaran berbasis proyek ini terangkum dalam beberapa poin sebagai berikut, yaitu meningkatkan prestasi akademik siswa, mengembangkan keterampilan berpikir kritis, pemrosesan data dan informasi, selanjutnya meningkatkan minat dan motivasi siswa, serta memberikan pengalaman belajar siswa berbasis kehidupan nyata.
Nah, di samping adanya manfaat dari proses pembelajaran berbasis proyek, ada beberapa kendala yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu pilihan KD yang terbatas, mana pembelajaran berbasis proyek membutuhkan banyak waktu. Oleh karena itu, diharapkan guru dapat memiliki waktu. Guru dapat dengan cepat untuk memilih KD yang tepat sesuai dengan topik. Selanjutnya, keanekaragaman kelompok. Nah, pemilihan anggota kelompok yang tidak tepat dapat menjadi hambatan bagi siswa dalam melaksanakan suatu proyek. Oleh karena itu, guru harus dapat memastikan bahwa anggota setiap kelompok bersifat dinamis. Artinya, anggota kelompok itu berubah untuk setiap proyek yang berbeda dan beragam seperti itu. Selanjutnya yang ketiga, waktu konsultasi terbatas. Nah, karena banyaknya tugas, guru mungkin kesulitan untuk mengatur jadwal konsultasi di luar jam pembelajaran. Nah, sebelum menerapkan model ini, guru diharapkan merancang jadwal konsultasi agar tidak menjadi kendala selama pengerjaan proyek. Lalu guru juga dapat menggunakan teknologi sebagai cara untuk berkonsultasi. Misalnya membuat grup WhatsApp untuk berkonsultasi. Nah, kendala tersebut dapat dihindari jika guru dan siswa dapat mempersiapkan dengan matang. Nah, selain itu, kendala tersebut dapat dijadikan sebagai tantangan bagi guru untuk dapat meningkatkan kualitas pengajaran bahasa dan meningkatkan kemampuan bahasa siswa untuk mencapai keterampilan pada abad 2021. Sekian presentasi kami ucapkan terima kasih.